Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm not gonna make it a la 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 la. Perkenalkan, nama saya Envika Panawa dan saya berasal dari Universitas Hairun Ternate. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengembangan sumber daya air atau PSDA untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Yuni. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengembangan sumber daya air. Yang pertama ada pengertian PSDA atau pengembangan sumber daya air. PSDA ialah ilmu yang mempelajari tentang teknik sumber daya air, yaitu tentang cara-cara memahami kuantitas, kualitas, jadwal ketersediaan, dan kebutuhan sumber daya air, serta penanggulangan permasalahan yang ada, sehingga dapat dikembangkan pemanfaatan, kelestarian, dan pengelolaan sumber daya air tersebut untuk kesejahteraan kehidupan manusia beserta alamnya. Yang kedua ada manfaat dari PSDA. Itu ada A. Irigasi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Yang B. Ada air baku. Air baku adalah air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai air minum untuk makhluk hidup. Yang C. Tenaga listrik. Pemanfaatan air tidak hanya untuk sebatas diminum, akan tetapi bisa untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Yang D. Ada navigasi. Air juga berperan penting dalam pemetaan. Contohnya, pada navigasi sungai adalah teknik untuk menentukan kedudukan secara tepat dalam perjalanan penyusuran sungai. Perbedaan yang mendasar antara navigasi sungai dan navigasi darat terletak pada acuan dasar untuk menentukan kedudukan. Pada navigasi darat, yang diambil sebagai acuan dasar adalah bentuk permukaan fisik bumi yang digambarkan oleh garis kontur. Sedangkan pada navigasi sungai, acuan dasarnya adalah bentuk dari tepi kiri dan kanan sungai, yaitu belokan-belokan sungai yang tergambar di peta. Yang E. Ada pengendalian banjir. Pengembangan sumber daya air juga memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara pengendalian banjir. Contohnya, membuat sumur resapan, dan waduk agar menjaga luapan sungai di kala hujan dengan intensitas yang tinggi. Yang ketiga ada hambatan pada pengembangan SDA. 1. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kebutuhan akibat meningkatnya jumlah dan aktivitas manusia yang akan menimbulkan tekanan kepada SA yang relatif terbatas. Yang kedua, terbatasnya availability of water dan makin menurunnya kapasitas akumulasi DAS oleh tekanan yang terjadi akibat perkembangan penduduk. Yang ketiga, distribusi yang tidak merata, baik distribusi antar waktu maupun antar daerah pemakai dan antar jenis pemanfaatan. Yang keempat, meningkatnya pencemaran terhadap SDA yang dapat mengakibatkan makin menurunnya kualitas SDA. Yang kelima, eksploitasi yang berlebihan terhadap simpanan air di alam, terutama air tanah yang proses pengisiannya sangat lambat, sehingga mempersulit usaha-usaha pelestarian. Yang keenam, struktur kelembagaan yang ada untuk melakukan koordinasi, pengadaan, serta menjaga kesetimbangan
tersedianya jumlah SDA dan kualitasnya masih terasa kurang jelas dan tegas, sehingga tidak memadai bagi pengaturan pemanfaatan SDA yang tertib. Yang ketujuh, belum terbentuk penuhnya kesadaran seluruh pemanfaat SDA akan nilai SDA sebagai barang ekonomi yang pemanfaatannya pun harus berdasarkan prinsip ekonomi. Di situ ada usaha-usaha pengembangan SDA. Yang pertama, melakukan UU dan peraturan yang mengatur prioritas pemanfaatan potensi SDA untuk mengiringi pertentangan kepentingan yang akan timbul. 2. Melakukan perlindungan dan pelestarian SDA yang ditujukan untuk melestarikan SDA beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Yang terakhir ada usaha-usaha pengembangan SDA dalam beberapa sektor. Yang pertama, yang A, pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. B, pengendalian pemanfaatan SDA. Yang C, pengisian air pada sumber air. Yang D, pengaturan sarana dan prasarana sanitasi. Yang E, perlindungan sumber air. Yang F, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu. Yang G, pengaturan daerah tempat sumber air. Yang H, rehabilitasi hutan dan lahan. Yang I, pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Yang J, pengawetan air, tujuannya untuk memelihara keberadaan air dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai fungsi dan manfaatnya. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang pengembangan sumber daya air atau PSDA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kesalahan dan kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not gonna make